Halo guys, Arlias di sini. Hari ini abang bakal menjelaskan mengenai siapakah identitas sebenarnya dari Michael Afton, sang kakak yang membunuh adiknya sendiri, dan bagaimana ia bisa bertahan dari kematian berkali-kali. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasannya, abang pengen bertanya, gimana kabar kalian hari ini? Abang harap semuanya baik-baik aja. Buat yang baru, abang ucapkan selamat datang, welcome to this channel. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan konten yang abang berikan. Terus support channel Bang Arlias. Kalian dapat support dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian dapatkan notif terbaru video terbaru abang. Hari ini kita bakal tetapin like, dan target like hari ini adalah 5.000 likes. Semoga bisa tembus. Go and click that like button. Michael Afton, nama yang sudah sering kita dengar dan kita semua sudah tahu bersama jika ia adalah anak dari William Afton, lebih tepatnya anak tertua. Michael pertama kali dikenal orang di FNAF Sister Location atau FNAF 5, di mana Michael datang ke Circus Baby Service and Rental. Ia datang ke sana untuk menyelidiki animatronic Circus Baby yang saat ini sedang menyatu dengan remnant dari Elizabeth Afton, adik perempuannya. Michael adalah sosok yang sangat penting di dalam game Five Nights at Freddy's, sebab semakin kita mengenal Michael, semakin kita sadar bahwa Michael adalah Night Guard dalam FNAF 1, 2, bahkan 3, dan kemungkinan juga yang menjadi Night Guard pada FNAF 6 atau Freddy Fazbear Pizzeria Simulator dan juga FNAF 4. Hal ini sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung, namun ada banyak clue yang memberikan kita kepastian jika protagonis dari FNAF itu adalah Michael Afton dan antagonisnya adalah William Afton. Bukti yang bisa kita temukan itu ada pada paycheck atau slip gaji yang diberikan pada Night Guard di FNAF 1 dan 2. Di paycheck tersebut terdapat nama Mike Smith. Nama ini sekilas terdengar tidak cocok dengan nama Michael Afton. Namun ketika kita lihat kembali pada FNAF Sister Location, tepatnya di hand unit keypad, di sana terdapat nama yang sama dengan yang ada pada FNAF 1, yaitu Mike. Nama Michael juga sebenarnya kadang disingkat dengan nama Mike kalau di luar negeri. Dan pada buku Survival Logbook, pemilik buku itu adalah Mike. Ada alasan mengapa Michael Afton tidak menggunakan nama aslinya, karena ia ingin agar orang-orang tidak mengetahui nama belakangnya, yaitu Afton. Karena dia tahu jika ayahnya lah penyebab dari insiden yang terjadi sepanjang franchise FNAF. Sebenarnya kisah dari Michael Afton cukup ironis karena pada FNAF 4 saat ia masih pemuda, Michael tinggal bersama kedua adiknya, yaitu Evan Afton atau Crying Child yang kemarin abang jelaskan di video abang, dan juga Elizabeth Afton yang saat ini sedang merasuki Circus Baby. Kita bisa mengetahuinya dari kamar Elizabeth yang terlihat kosong dan dipenuhi boneka. Tentu saja ini bukan milik Michael ataupun Evan, karena setting kamarnya yang sangat feminim, lebih cocok untuk kamar perempuan. Namun pada masa pemudanya, Michael adalah sosok yang senang ngebully adiknya sendiri, yaitu Evan. Ia terus-menerus membuatnya kaget, ia terus-menerus mengurungnya dalam ruangan, menggunakan topeng Foxy-nya, bahkan hingga membuat Evan terus-menerus menderita. Namun ada satu hal yang tidak mereka sangka, yaitu pada hari ulang tahun Evan Afton, Michael dan teman-temannya ikut ngebully Evan karena mereka tahu jika Evan sangat takut kepada animatronic Fredbear. Mereka sampai memasukkan Evan ke dalam rahang dari Fredbear. Namun karena tangisannya membuat terjadi malfungsi terhadap animatronic Fredbear ini, yang membuat rahang Fredbear menutup paksa, menyebabkan kepala kecil dari Evan Afton akhirnya hancur. Ia menjadi koma dan kemudian meninggal.
Inilah insiden yang sering abang mention di video abang, yaitu insiden Bite of 83. Dari sinilah karakter Michael Afton mengalami perubahan besar semenjak kejadian yang membuat trauma di mana adiknya sendiri akhirnya mati karena kecerobohan yang ia lakukan. Dia pun menurut abang tidak menyangka jika akan menjadi seperti ini. Dari kejadian itu, ternyata ia menjadi depresi. Dan abang punya teori yang menarik tentang game Midnight Motorist pada Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Kita selalu menyangka jika Midnight Motorist itu adalah Henry karena warnanya yang orange. Namun bagaimana jika sebenarnya itu adalah William Afton yang menggunakan mobil ungu setelah membunuh anak dari Henry, yaitu Charlie. Namun kali ini yang abang bahas bukanlah William Aftonnya, melainkan siapakah anak yang melarikan diri lewat kaca dari game Midnight Motorist itu. Tentu saja banyak dari kalian yang berkata jika itu adalah Crying Child atau Ivan Afton. Abang pun awalnya berpikir demikian. Namun setelah abang pikir-pikir kembali, abang punya teori yang lebih menarik. Abang beranggapan jika rumah yang Orange Guy itu atau William Afton datangi adalah rumah yang sama pada FNAF 4. Dan menurut abang, yang keluar dari kamar itu lewat jendela bukanlah Crying Child, melainkan Michael Afton itu sendiri. Alasan pertama mengapa abang yakin itu bukan Crying Child, sebab rasanya tidak mungkin seorang anak penakut dan cengeng berani memecahkan kaca dan kabur dari rumah. Ini lebih sering terjadi pada anak-anak yang bandel, seperti Michael Afton yang senang ngebully. Apalagi saat di mini games FNAF 4, ketika Crying Child dikurung atau dikunci oleh kakaknya, ia cuma bisa merengek, menangis, bukannya mencari jalan keluar dengan memecahkan kaca atau sebagainya. Jadi menurut abang, Midnight Motorist terjadi setelah kematian dari Crying Child pada insiden Bite of 83. Sekarang ada beberapa hal menarik yang bisa mendukung teori abang. Pertama, pada dialog dari seseorang yang ada depan TV kepada William Afton. Orang ini berkata kepada William untuk tidak mengganggu atau memarahi Michael. Orang depan TV ini kemungkinan adalah istri dari William Afton yang mengingatkan William untuk tidak memarahi Michael dan memberinya rough time atau hard time. Karena menurut abang, semenjak kematian Crying Child, William menjadi kasar terhadap Michael dan William menyalahkan Michael karena perbuatannya yang merenggut nyawa adiknya sendiri di hari ulang tahun adiknya. Bahkan William terlihat berteriak agar Michael membuka pintu yang ia kunci. Di sini dapat kita lihat sifat dari Orange Guy atau William Afton yang cukup kasar terhadap anaknya. Itulah mengapa mungkin saja alasan Michael mengunci dirinya sendiri dalam kamar. Mungkin saja ia takut disiksa atau dipukuli atau dimarahi oleh ayahnya sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan bukan itu, guys. Bukan mengapa ia mengunci dirinya, tapi mengapa kacanya pecah dan ada jejak kaki serta satu jejak kaki seperti animatronic. Apakah makna semua ini? Ini jawabannya, guys. Jadi ketika Michael menyendiri di dalam kamarnya, ia menyesali semua perbuatannya. Ia merasa tidak pantas menjadi seorang kakak. Namun satu ketika, lewat jendelanya, ia melihat animatronic berwarna emas yang tiba-tiba datang dan seperti berkata, "It's me," kepada Michael. Tentu saja, Michael kaget melihat hal itu dan langsung keluar melalui jendela, berlari menjauhi rumah. Awalnya ini terdengar tidak masuk akal, guys. Namun percayalah, abang punya alasannya. Abang berasumsi jika jejak kaki dari animatronic itu adalah milik Golden Freddy ketika ia menunjukkan dirinya pada Michael, karena arahnya bukan mengarah keluar rumah, melainkan arah masuk ke rumah atau seperti melihat ke kaca. Beda dengan jejak kaki Michael yang terlihat pergi keluar rumah. Aneh bukan? Bagaimana bisa
animatronik yang berat hanya meninggalkan satu jejak saja. Ini tidak mungkin dilakukan oleh animatronik lain. Karena menurut abang, kalau ini adalah animatronik lain seperti Freddy atau Bonnie, mungkin akan meninggalkan lebih banyak lagi jejak kaki karena kita tahu animatronik itu berat. Namun buat Golden Freddy, ini bukanlah hal yang aneh, karena Golden Freddy bisa muncul dan menghilang kapanpun ia mau, seperti yang ada di FNAF 1 dan 2. Tak hanya itu, alasan mengapa Michael bisa dengan terburu-burunya keluar dari rumah itu, karena ia tahu jika animatronik itu adalah adiknya. Sebab adiknya suka dengan Plus Fredbear dan ia mati karena Fredbear. Bentuk Golden Freddy sangatlah mirip dengan Fredbear karena itu adalah manifestasi dari Fredbear itu sendiri. Dan menurut abang, Golden Freddy terus-menerus memberikan pesan "It's me" ke dalam kepala Michael dan menghantui dia. Kalian bisa lihat juga di FNAF 1, ketika Golden Freddy muncul, dia terus memberikan isyarat pada Michael dengan kalimat "It's me". Bahkan beberapa kali lewat poster ada tulisan "It's me" atau wajah dari Golden Freddy. Sepertinya Crying Child ingin menyampaikan pesan pada kakaknya sendiri jika ia sekarang berada dalam wujud Golden Freddy. Tak hanya itu guys, pada Midnight Motorist kita bisa menemukan satu kuburan terletak di sana, dan hanya satu kuburan saja. Tentu saja kuburan ini milik siapa lagi kalau bukan milik Crying Child atau Ivan Afton setelah insiden Bite of Edith. Sehingga menurut abang, Midnight Motorist merupakan permulaan dari perubahan Michael Afton yang nantinya berdampak pada keseluruhan FNAF Universe. Oke, udah cukup bahas Midnight Motorist-nya. Kali ini abang bakal membuktikan jika Michael Afton itu sebenarnya player yang kita mainkan dari FNAF 1 sampai FNAF 6. Dan nama Mike Smith di FNAF 1, Fritz Smith di FNAF 2, serta karyawan yang bekerja di Fazbear Fright FNAF 3, bahkan di FNAF 6 adalah Michael Afton. Semua nama itu hanyalah nama samaran yang ia gunakan karena ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Alasan paling kuat mengapa abang yakin jika nama ini adalah nama buatan, karena slip gaji yang ia dapatkan selalu berwarna pink. Buat yang belum tahu nih guys, warna pink ini krusial karena slip gaji yang normal itu harusnya berwarna putih. Ketika warnanya pink, itu artinya kalian melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir oleh perusahaan, yang membuat kalian dipecat dan tidak dipakai lagi sebagai karyawan. Hampir semua nama yang abang sebut di atas selalu mendapatkan slip gaji pink. Bahkan alasan pemecatannya sangatlah mirip, yaitu odor dan tampering with animatronic. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Michael Afton, yaitu tampering with animatronic, karena ia ingin mengetahui lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan animatronic ini. Jadi ia kadang membongkar atau menyentuh animatroniknya. Untuk odor, teori ini sebenarnya sudah cukup lama guys, namun ada beberapa teori. Di FNAF 1, 2, dan 3 itu dikatakan terjadi setelah Sister Location. Dan kita tahu kalau Michael terkena scoop yang membuat tubuhnya makin lama makin membusuk, bahkan decay, berwarna ungu. Tubuh yang membusuk tentunya mengeluarkan aroma yang menyengat juga. Oleh karena itulah dia dipecat dengan alasan odor atau aroma tidak menyenangkan. Namun ada teori lain yang berkata jika bau odor itu atau bau busuk itu bukan dari Michaelnya sendiri, melainkan dari animatronik yang ia bongkar-bongkar atau ia ganggu. Karena di dalam animatronik itu telah ada mayat dari korban William Afton. Untuk hal ini abang masih belum bisa confirm, tapi saat ini abang masih yakin jika odor atau bau busuk itu muncul dari badan Michael Afton karena telah decay atau membusuk setelah di-scoop pada Sister Location. Untuk memperkuat bukti ini, abang punya alasan mengapa Michael selalu diserang oleh animatronic dari FNAF 1 hingga seterusnya. Alasannya disebutkan sendiri oleh Michael di dalam dialognya. Ia berkata, jika para roh ini salah mengira Michael sebagai ayahnya, yaitu William,
Karena kebencian roh ini kepada William, mereka mengira Michael adalah William dan malah menyerang Michael, membuat Michael berkesimpulan jika animatronik ini salah mengira kalau dia adalah William Afton. Tujuan Michael sebenarnya mulia, yaitu mencari tahu kebenaran dari ayahnya, dan insiden ini serta membantu para animatronik atau mayat atau roh yang ada di dalam sana bebas dari kesengsaraan yang merasuki animatronik tersebut. Sebenarnya Afton Saga direncanakan berakhir pada FNAF 6, sebab Henry memutuskan untuk menyelesaikan semua kejadian ini dan mencoba mengumpulkan semua animatronik serta roh yang terikat dalam animatronik itu ke dalam satu tempat dan berencana untuk membakarnya. Di antaranya ada Scrap Baby yang berisikan jiwa dari Elizabeth Afton, Molten Freddy yang berisikan beberapa dari roh anak-anak yang sudah tergabung menjadi satu, Scrap Trap yaitu teman lama dari Henry yang sekarang menjadi pembunuh berdarah dingin dan terperangkap dalam kostum Spring Bonnie. Dan animatronik terakhir adalah Lefty yang digunakan sebagai animatronik penangkap dan pengurung puppet yang tergabung dengan roh dari Charlotte Emily atau biasa disebut Charlie, sang anak kandung dari Henry itu sendiri. Henry berusaha agar bisa memancing semua animatronik ini datang ke satu tempat dan sudah memiliki rencana untuk membakar semua animatronik itu bersama dengan bangunan Freddy Fazbear Pizza Place yang ada lokasi dari FNAF 6 itu sendiri. Sangat jelas, pada true ending dari FNAF 6, Henry sudah merencanakan semua hal ini jauh-jauh hari. Bahkan sebenarnya tanpa ia sadari, ia mengundang satu sosok yang datang ke tempat itu dan ikut berkumpul di lokasi FNAF 6 secara sukarela. Dan karakter itu adalah Michael Afton. Iya guys, kalian perhatikan kalimat dari Henry ini. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. Kalimat ini ditujukan kepada Michael Afton karena Henry sendiri tidak menyangka jika Michael secara sukarela datang dan mencari pekerjaan di Pizza Place. Padahal ia tahu dengan jelas jika pekerjaan itu berbahaya. Dan sesuai kalimat Henry, sebenarnya pekerjaan ini tidak ditujukan untuk Michael. Malahan Michael sendiri yang mencari dan menawarkan dirinya untuk bekerja di sana. Dan yang memperkuat jika itu adalah Michael, yakni ternyata Henry sudah mempersiapkan jalan kabur dari labirin itu. Namun Michael memilih untuk tetap di sana dan terbakar bersama-sama animatronik lain. Henry juga berkata bahwa ia juga berada di dekat sana, sehingga bisa kita teorikan jika Henry juga terbakar bersama-sama di sana. Karena ia berpikir jika ini adalah akhir dari tragedi yang ada, dan mungkin menurutnya kalau ia membakar semuanya, maka semua roh akan terbebas. Karena kita tahu kelemahan dari Remnant itu ketika terkena suhu panas. Kembali ke Michael guys. Jika yang bekerja di situ bukan Michael, pada saat Henry membuka jalan keluar, dia pasti akan kabur juga. Tapi karena itu Michael, maka ia memilih untuk tetap ada di sana. Baik roh dari Elizabeth Afton, roh dari korban-korban William Afton, dan roh anaknya Henry yaitu Charlie yang ada di dalam puppet, semuanya terbakar. Bahkan Michael Afton pun dapat terbebas dari kesengsaraannya, menjadi mayat hidup dan terus-menerus mencari keberadaan ayahnya dan adik-adiknya. Tak lupa juga William Afton akhirnya bisa dimusnahkan. Namun sayang sekali Henry tidak mengetahui jika Afton ternyata tidak terbakar sepenuhnya dan nantinya akan menjadi burn trap pada security bridge. Bahkan karena adanya sisa-sisa dari chip tubuh lamanya, ia bisa menghack dan membuat bentuk digital barunya yang sekarang kita kenal dengan glitch trap. Sosok yang lebih berbahaya karena dapat ngehack Glamrock animatronic dan bahkan mencuci otak dari Vanessa. Oke, kita sudah terlalu jauh dan kita akan kembali ke pembahasan utama kita, yakni Michael Afton. Jadi guys, bukti yang abang berikan sudah sangat banyak.
mengenai siapakah tokoh protagonis utama yang kita mainkan sepanjang FNAF 1 hingga 6. Dan jawabannya adalah Michael Afton. Semenjak kejadian Sister Location, ia terus mencari keberadaan ayahnya. Ia terus-menerus mengganti namanya, dan ia ingin para jiwa ini juga dibebaskan, termasuk jiwa dari adiknya sendiri. Sekarang mungkin kalian akan bertanya, untuk FNAF 4 Bang, apakah protagonisnya juga Michael? Untuk ini sebenarnya agak kontroversial guys. Ada yang berkata bahwa itu adalah Crying Child karena ukuran tubuhnya yang kecil. Namun guys, sebenarnya ada teori juga yang menarik tentang hal ini. Pada survival logbook, Abang sudah berkata kalau tinta merah itu adalah tinta yang dicoret oleh Michael Afton. Kalau tinta yang fade itu adalah punya Cassidy. Dan alter text atau teks yang berubah-ubah itu adalah milik Evan Afton atau Crying Child. Nah, ada yang aneh karena di dalam survival logbook ini ada gambar dari Nightmare Fredbear yang menggunakan tinta berwarna merah. Akan sangat aneh jika Michael menggambar Nightmare Fredbear, padahal Crying Child yang mengalami kejadian di FNAF 4. Ini sangat aneh guys. Maka ada teori guys yang berkata jika pada FNAF 4 kita bukan bermain sebagai Crying Child, melainkan sebagai Michael Afton yang mengalami nightmare atau mimpi buruk. Namun Abang serahkan kepada kalian sendiri untuk memilih yang mana kira-kira yang menurut kalian tepat. Oke guys, untuk kisah dari siapakah Michael Afton ini, Abang pikir cukup sampai di sini. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan video Abang hari ini. Buat yang baru join, sekali lagi Abang ucapkan welcome. Semoga kalian bisa terhibur. Kalian bisa support channel Abang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk target like kita sebanyak 5.000 likes. Semoga bisa tembus. Dan semoga kalian terhibur dengan video Abang. Sampai jumpa di video Abang selanjutnya. Thank you and have fun.